Kalaulah baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang diajar langsung oleh Allah, yang berikan dia ilmu langsung dengan wahyu, tetap tidak bisa diterima oleh semua orang. Innallaha la yarfa'ul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad, walakin yarfa'ul ilma biqabdil ulama. Bahkan sebagian besar orang pada waktu itu menolak Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk tidak patah arang dan tidak pernah berhenti berdakwah. Allah tidak mengangkat ilmu dengan mencabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa razikuhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sayyidul amin sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-qadatil ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bi taqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, wal mustami'ina wal mustami'at dimanapun berada, khususnya yang hadir di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Pekanbaru, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya pada subuh ini Allah izinkan kita untuk menikmati indahnya salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah, mengabulkan permintaan dan doa. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya atas nikmat yang sentiasa diberikannya. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, para ahli bait, para sahabat, para tabi'in, dan siapapun yang mengikuti dan istiqamah di atas jalan Nabi sampai hari kiamat. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat, doa kita pula untuk para orang tua kita, para karib kerabat, para guru, para ustadz, ustadzah yang telah banyak berjasa pada kita, para alim ulama, dan siapapun yang membuat kita terbuka jalan untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan kebaikan. Khususnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang pada kesempatan ini kita belajar kepadanya melalui kitab yang dituliskannya. Mudah-mudahan yang masih hidup Allah berikan taufik dan hidayah sampai akhirnya insyaallah husnul khatimah. Dan yang sudah mendahului, mudah-mudahan Allah lapangkan kuburannya, dilimpahkan rahmat kasih sayangnya, diampuni dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah gabungkan mereka nanti di akhirat di atas atau di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral kiram, masih berkaitan dengan masalah rawi, antara perbedaan rawi dengan saksi, tentang hadis-hadis yang diriwayatkan secara ahad. Nah, rawi-rawi itu dalam berbagai hal, dalam berbagai keadaan berbeda.
sebagaimana dari sisi adalah dan dhabitnya berbeda, juga dalam mereka tidak luput pula dari terpengaruh keadaan di sekitarnya atau unsur-unsur dan aspek-aspek yang membuat dia dhabit, yang membuat dia lebih menjaga dibanding di waktu yang lain. Qala rahimahullah ta'ala walinnasi halatun takunu akhbaruhum fiha asahha wa ahra ay yahduraha at-taqwa minha fi ukhra. Manusia mengalami berbagai situasi dan kondisi, suatu keadaan rahmukallah di mana akhbaruhum fiha asah, di mana hadis-hadis atau berita-berita yang diriwayatkannya pada waktu dan kesempatan itu asahha wa ahra ay yahdurah at-taqwa, pada waktu itu lebih sahih dan lebih dekat dihadiri oleh takwa pada waktu itu. Artinya seseorang dalam kondisi tertentu akan lebih berhati-hati dan lebih bertakwa dalam menyampaikan suatu keadaan dibanding waktu yang lain, dan itu adalah manusia biasa seperti itu. Minha fi ukhra, dibanding dengan waktu yang lain. Kan kita dalam keadaan tertentu lebih berhati-hati menyampaikan suatu berita dibanding waktu yang lain. Misalnya Bapak kalau bicara di depan hakim misalnya, dengan bicara dengan depan Pak Hakim, beda enggak? Atau bicara ketika kita sedang sakit dengan ketika sedang sehat bugar, beda juga. Bicara ketika depan istri dengan depan yang lain, beda lagi. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadi ada keadaan atau orang yang sedang sakit atau menjelang meninggal dan sebagainya. Dan ini keadaan-keadaan yang disebutkan oleh Syekh asahhu wa ahram, lebih sahih. Biasanya sahih tapi di keadaan itu lebih hati-hati. Asalnya hati-hati, tapi dalam keadaan tertentu lebih hati-hati. Wa niyatu zawin niyati fiha asah, dan niat orang pada waktu itu akan lebih sahih, akan lebih hadir niatnya. Betul kan? Dan itu tidak bisa kita pungkiri. Semua kita ketika kita bersedekah misalnya, terasa hadir, memang itu dari dorongan hati dari dalam lillahi ta'ala, dan kita hati-hati mengikut sunnah Nabi SAW, pasti lebih hadir niatnya daripada orang yang sekedar bersedekah karena mengikuti kebiasaan. Seperti yang kita sebutkan, ketika menikah hari, menuju hari, kan ini tidak disunahkan kan? Cuman kenapa orang selalu melakukan? Kebiasaan. Ya kebiasaan. Sebab apa? Kalau tidak buat yang sabu ada uang. Kan ya? Cobalah tanya kalau gitu. Ada sebagian personil rumah tangga, adik-adik dah belajar sunnah, nggak tahu dia ini tidak disunahkan Nabi. Lu datang, bang. Nanti kalau istilahnya selain meninggal nih, nanti malam tidak usah ya kita adakan yasinan, tahlilan dan sebagainya. Atau kalau mereka datang juga tidak usah siapkan makanan. Andeknya, itulah bahasanya lagi dah. Andek, tahu andeknya? Artinya itu keluhan luar biasa. Nanti sabu ada uang. Apa sabunya? Kiki. Atau amak mati cuma mati kucing. Atau lagi kucingnya kalau enggak auzubillah. Kayak gitu. Nah, keadaan seperti ini apa? Yang diingat bukan lagi Allah. Sebab apa? Memang bukan perintah Allah. Sebab orang kalau perintah Allah, anda sadang ikut Allah Ta'ala wa Nabi-Nya, kan itu bahaya kan? Pasti orang kalau itu perintah Allah bukan orang yang dikenangnya. Betul kan? Betul. Nanti disebut orang kita. Sebaliknya yang akan hadir dalam acara, aculah ngaji kabar
di Zaid bin Sabit, tapi hadir cuma kenduri lah. Kalau tidak hadir nanti diancam katanya. Tidak bakubun kalau mati. Misal kan. Kita kan masyarakat tidak enak, apalagi halaman bertaut pulau kan di depan. Akhirnya yang satu mengadakan tidak lillah, yang satu hadir juga tidak lillah. Menurut tuan-tuan, amal yang tidak lillah ada pahala. Terus kalau tidak ada pahala, mana yang mau dikirimkan? Itu masalahnya. Kalau tak ada pahalanya, mana yang dikirimkan? Bukan hanya sekadar itu kaum muslimin. Bahkan ketika di kampung-kampung dulu nak diadakan pun, terus kemampuan terbatas, hanya bisa bikin goreng maco dengan goreng kaco. Maco tahu? Kaco? Hah? Bukan, goreng kaca. Yang masih yang mondok tahu itu. Tapi mondok yang bukan zaman sekarang, zaman kami dulu. Zaman-zaman enam. Maco, tahu kan? Nah, ikan teri, ikan bilis. Kalau kaco? Bukan. Ubi itu saking tipis irisnya, terlihat yang di sebelahnya. Itu disebut goreng kaco. Tajam kadang kalau masuk ke gusi, luko dibuatnya. Maka disebut dengan goreng kaco campur maco. Ini tuan-tuan tak paham. Milenial semua mana tahu. Itu di pondok dulu. Jadi kaum muslimin, ini buat sambal apa adanya. Itu sempat pula terjadi diskusi, panas juga keluarga. Kalau itu tidak bisa dong, nanti sampai orang juga kiki kita katanya. Terus itu yang ada, minjam dulu. Jadi dari semua sisi memberatkan, berat ikhlasnya, berat seikhlasnya. Paham? Berat ikhlasnya, berat seikhlasnya. Dan itu berpengaruh kepada jumlah hadirin juga. Di malam penyisihan sedikit yang hadir, peserta penyisihan lebih sedikit dari peserta final. Ya, satu-satunya acara yang finalnya lebih ramai pesertanya daripada penyisihan dan semifinal adalah acara ini. Paham dah? Di penyisihan keluar goreng ubi, lope, ya kan kawanya. Kalau di semifinal ada mulai agak sedikit keluar sate, soto, bakso kan. Apa final? Itu baru makan besar. Nah, ada kambing, ada ikannya, skopion tidak buat tulang, ada itu tuh. Jadi pada umumnya Allah musta'an. Jadi yang buat kadang tidak ikhlas, yang hadir pun payah ikhlasnya. Nah, karena terpaksa atau pokoknya tidak enak disebut orang. Nasallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu maka hal-hal yang tidak dianjurkan memang susah untuk ikhlasnya, karena memang tidak disuruh. Makanya orang-orang yang selalu istiqamah dengan yang disuruh akan lebih cepat ikhlasnya. Dia sorot atau tidak. Makanya kaum muslimin dan muslimat mendoakan atau menghadiahkan pahala sampai itu tidak hilap. Imam Ahmad ketika menyatakan sampai pahalanya, bukan makna bikin acara seperti itu. Ini ambang melobio nih ya, ambang melobio. Imam Ahmad mengatakan sah kalau seandainya seseorang beramal lalu dia niatkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal. Cuman ada enggak Imam Ahmad melakukan duri 3 hari, 7 hari, 40 hari? Nah, ini kadang berpijakan pada ambang melobio, yaitu Imam Ahmad membolehkan. Tapi apakah Imam Ahmad membolehkan kenduri? Tidak. Maksud Imam Ahmad itu sebagai contoh, saya masuk masjid lalu nampak mushaf selesai tahiyatul masjid, ada waktu antara qamat dan azan masih 10 atau 20 menit. Habis itu saya baca Quran. Pas sedang baca Quran teringat saya, mak saya dulu senang baca Quran. Ya Allah, saya hadiahkan pahala bacaan ini untuk mak saya. Itu ikhlas tak kira-kira? Yang gini, mudah tak ikhlasnya? Dari yang ramai-ramai tadi? Mana lebih mudah ikhlas ketika sendiri atau ramai-ramai? Kalau saya ramai-ramai itu seikhlasnya agak mudah. Ya, baca Quran seikhlasnya. Nah, bahkan kadang-kadang ada teman yang tak lancar baca Quran lebih cepat selesai daripada yang lancar.
Sudah aja Allah. Sudah sodo. Pekong. Lambik makan nek. Ini tak lancar itu masuk dicicil dulu. Kan bagi sejus setengah jus tergantung jumlah yang hadir kan. Nah, jadi kadang sudah alun. Ya, kalau disudahkan nanti lambat makannya Allah musta'an. Tapi tidak semua ada. Masyaallah kiram dirahmati. Ini maksudnya ada keadaan tertentu yang membuat orang lebih berhati-hati, lebih hadir ketakwaan pada saat itu. Itu maksud saya. Jadi sampai ke situ pula. Ya, kadang-kadang niat itu hadir seperti keadaan seperti apa? Pasti keadaan sendiri lebih ikhlas daripada keadaan beramai-ramai. Cuma ada amalan-amalan yang tak mungkin kita lakukan kecuali beramai-ramai. Contohnya salat berjamaah ini. Apa nak jamaah? Dia payah ikhlas, jangan, tak bisa dah. Nah, ya, payah ikhlas. Atau terpaksa pula setiap nampak orang sembunyi dulu sampai ke masjid-masjid nampak juga orang jadinya. Jadi tak mesti. Ada hal-hal yang sifatnya syiar dan lama-lama akan hadir niat itu. Naam. Wa niyatu zawin niyati fiha asah wa fikruhum fiha adwam. Dan di saat seperti itu pula pikirannya selama akan lebih tahan. yakni lebih hafal. Wa ghaflatuhum aqal, dan kelalaiannya artinya melupakan itu sedikit. Wa tilka inda khaufil mauti bil maradi was safar, yaitu ketika sedang takut mati. Orang dalam kondisi mau mati, mau berbuat dosa lagi. Orang yang sudah akan mati masih semangat juga bikin dosa, tentu semangatnya bikin pahala. Dan saat itu kalau bicara mesti lah nak mati, duto je lah. Mau mati masih dosa juga. Selama ini disembunyikannya, tapi kalau dah mati panggil anak-anak, panggil istri itu. Saya sebenarnya sudah punya, gitu. Ayah nak mati, tentu dia mulai takut. Masalahnya apa? Nah, nanti anak yang tadi karena tidak tahu istri yang ini nanti, apalagi harta semua atas ini istri pertama kan. Ingat nanti ada adik-adik kalian di mana kampung? Taluk misalnya kan. Nanti kalau datang mereka saya meninggal, tolong jangan kalian ingkari itu. Bagi harta sesuai aturan. Kalau dia ada gaji, kalau enggak bagi sama banyak katanya. Itu. Jadi ada itu. Saat itu dia akan jujur. Orang kalau udah mau mati rata-rata jujur. Atau ketika dia musafir, orang dulu musafir itu sama dengan melepas dia tidak akan balik lagi dalam suatu keadaan. Dan saat itu dia mesti tidak mungkin dia tambah dosa lagi. Nah, wa inda zikrihi, atau ketika mengingat Allah SWT, wa ghairi tilkal halat minal halatil munabbihati an al-ghaflah, dan berbagai situasi dan kondisi yang membuat orang tidak melupakan hadisnya, Misalnya ketika kan Nabi SAW kadang-kadang menyampaikan sesuatu karena suatu kejadian, dan kejadian seperti ini tidak bisa dilupakan orang. Misalnya ketika Nabi hijrah, orang Quraisy membuat sayembara. Apa sayembaranya? Pada lupa semua. Siapa yang berhasil menangkap Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup atau mati, baginya 100 ekor unta. Lumayan Pak ya? Lumayan 100 ekor unta. Taib. Siapa yang paling bersemangat waktu itu? Suraka ibn Malik ibn Yusuf. Dia datang pergi dari Al-Makhzumi. Dia memang jago berkuda, jago memanah, jago main senjata. Salah seorang kesatria Quraisy. Waktu itu belum masuk Islam. Dia kejar Nabi SAW dan dapat. Itu tanda dia ahli. Nah, padahal Nabi sudah sembunyi di gua 3 hari kan? 3 hari 3 malam. Supaya orang Quraisy sudah putus asa untuk mencari. Sebab kalau 3 hari 3 malam sudah jauh dia mengikuti jalan ke seluruh arah, tapi tidak ketemu. Bahkan mereka sampai ke gua.
Sampai ke gua, tapi Allah lindungi Nabi alaihissalam. La tahzan innallaha ma'ana. Nah, walhasil ketemu Suraqah. Waktu itu dia minta afwan. Waktu itu terperosok kaki kudanya 3 kali. Ini tidak bisa lagi. Ini dia menyerah ke Nabi alaihissalam. Saya tidak akan mengganggu kalian lagi. Karena tidak mungkin, memang tidak bisa. Coba yang terperosok kaki kuda pada depannya, terpalanting dia terguling-guling sampai depan kaki Nabi alaihissalam. Terus tinggal gini aja Nabi kan. Akhirnya menyerah dia. Saya tidak akan mengganggu kalian lagi, dan nanti saya akan mengelakkan mengatakan semua orang yang menuju jalan ini akan saya elakkan mereka dari arah ini. Saya tunjukkanlah, ini saya sudah periksa enggak ada. Aman dari sisi itu. Nah, waktu Nabi alaihissalam, kan Nabi dalam satu riwayat dikatakan, Nabi katakan nanti kalau seandainya Persia kita taklukkan, maka gelang kebesaran Kisra adalah untuk Suraqah. Kira-kira lupa dia? Momen seperti ini lupa dia enggak? Kenapa enggak lupa? Satu kejadiannya tak terlupakan seperti itu 3 kali. Mulai dari dia berniat dapat hadiah, sampai dia terguling-guling depan Nabi dan dimaafkan oleh Nabi alaihissalam. Harusnya kan Nabi langsung di sini kan? Sudah depan Nabi dia terguling. Tapi dia maafkan oleh Nabi alaihissalam. Berkesan enggak? Dah 3 kali kita hampir mati, tapi dimaafkan oleh sang Nabi. Enggak jauh tak konang doh. Ayo lupa banur saya. Mohon maaf, saya saja, mohon maaf ini terpaksa saya cerita saya kan. Enggak apa-apa cerita saya. Ini kadang-kadang tidak setuju saya terus saja. Tidak, ini maksudnya saya akan kembalikan kepada orang yang berbuat baik pada saya. Waktu saya masuk Libya, ada dosen baru. Saya sebut aja lah namanya karena orang baik. Ya, saya Dr. Muhammad Taib. Waktu itu belum dokter beliau. Baru ngajar di Libya. Ketika ujian mid semester, Nahu Saraf, dia ngajar Nahu Saraf. Ya, supaya orang tahu juga bahwa saya tidak pandai Nahu Saraf ya. Kan mana bilang tidak pandai Nahu Saraf, kan sering juga komentarnya gitu kan. Nahu Saraf dari seluruh kelas yang beliau ajar waktu itu, yang dapat nilai sempurna Nahu dan Saraf hanya saya sendiri. Tapi saya sendiri. Ketika pelajaran selanjutnya ada pelajaran namanya mubtada muakhar wujuban, tentang mubtada yang ditakhir wajib, padahal asalnya kan didahulukan. Lalu saya biasanya saya suruh tunggu kawan dulu yang nunjuk. Kalau tidak ada yang nunjuk baru saya nunjuk. Saya tidak pernah mau yang pertama, ya, kecuali istri hanya baru yang jadi kaum muslimin tidak ada yang nunjuk, pasti saya nunjuk. Saya buat perlu contoh, itu yang hadir di hati saya, tidak dia sengaja, tidak. Saya bilang likulli mujtahidin nasib. Tahu artinya Bang? Setiap yang bersungguh-sungguh itu ada bagiannya. Ada bagian. Dia bilang ahsan tazakkartani. Bagus Asman, kamu ingatkan saya. Apa itu? Dia berjanji siapa yang nilai penuh dapat hadiah. Entah di lokal lain dia sebutkan, ya di lokal kami saya tidak ingat. Tidak ingat di lokal saya waktu itu. Yang jelas nanti malam kamu ke rumah. Suruh saya datang ke rumahnya. Karena saya biasa tidak mansur. Tahu mansur? Tidak biasa makan surang. Ya, saya bilang, "Set, boleh saya ngajak kawan?" Ya, kalau orang mansur kan yang begini-begini ini kan tidak mau dia bawa kawan dong. Ya, soalnya kalau nanti dapat sedikit, dapat dibagi. Dapat banyak, sedikit juga bagian kita. Enggak, saya ajak 4, 3 lagi teman, saya ajak. Sampai di rumahnya, biasalah kita di rumah guru. Dia sedang masak, kita bantu. Saya ambil pisau, saya lihat bawang yang belum dia, enggak, saya ambil tangan saya, kamu enggak boleh. Antal yawm wad malik, kamu hari ini raja. Disuruh ke depan saya lihat pula sapu. Saya ambil sapu, tahu dia diambil pula sapu. Anta ijlis, la tastagil. Yang lain boleh kerja semua, saya mau kayak raja, tidak boleh kerja semua sekali. Ujung-ujungnya tidak bisa lagi, akhirnya dikasih saya buku, kamu baca ini aja. Atau saya mau turun jadi raja semalam tuh. Kawan ada yang bantu di dapur, ada yang bantu bersih-bersih, kalau saya tidak boleh.
Bukan tidak mau, tidak boleh. Sobat penyogan saya nanti, bukan. Ya saya tidak boleh. Akhirnya selesai makan bersama kami. Yang sendokkan untuk saya. Sodok pula. Biarlah jarang-jarang makan daging nih, melimpah dagingnya. So orang Arab tahu lah tuan-tuan, makan daging pakai nasi boleh ya. Kalau kita makan nasi pakai daging. Nasi cecopa, daging 2 potong. Itu potong kecil pula. Concang namanya. Jadi tuan-tuan, selepas itu selesai baru kami pulang. Menjelang pulang dikasih saya, ini hadiah buat kamu. Tahun 92 dapat 20.000. Banyak enggak? Banyak. Akhirnya saya langsung ke Jatinegara, ke Kampung Melayu sana, dan ada banyak toko buku Arab kan. Saya belikan 2 buku waktu itu. Saya tulis hadiah dari Syekh Muhammad Thayyib As-Sudani, orang Sudan. Jelas ya? Nah, keadaan ini sampai hari ini masih saya ingat. Padahal ayah sering beri makan lupa kan. Tapi karena momen tadi, ada momen. Selesai beli buku, masih sisa lagi untuk bayar kawan tuh pulang pergi, kita bayar. Besok masih ada sisa lagi, ajak lagi kawan traktir makan. Terakhir habis. Makannya di Singgalang. Singgalang. Makan apa tuh? Makan Padang. Kan lebih mahal dari warteg. Warteg kan 250 kali makan. Kalau di situ 750. Tapi cukup untuk traktir kawan. Alhamdulillah habis. Saya tidak mau bersisa. Artinya apa? Setiap ada mahasiswa atau orang penuntut ilmu yang menurut saya berprestasi, selalu saya ingat Syekh Muhammad Thayyib hafizahullah ta'ala, dan saya ikut. Mudah-mudahan ini menjadi sunnah hasanah yang dia contohkan. Itu aja. Karena bersedekah dianjurkan, tapi teringat beliau ilmu yang ditaruhkan. Walaupun kita Nabi menganjurkan, semua menganjurkan, tapi momen ini susah itu aja. Pas pula piti sedang habis pula Pak ini. Itu kan kiriman belum sampai muka Pak, belum turun. Jelas? Alhamdulillah. Maksud saya bukan karena sayanya, karena beliau ya. Kan beliau yang contohkan, maka kita ikuti, mudah-mudahan menjadi pahala yang mengalir buat guru kita tadi. Wallahu ta'ala alam. Jadi intinya ada momen-momen yang membuat orang menghafalkan hadis itu tak terlupakan. Di zaman Nabi alaihissalatu wassalam banyak momen-momen yang tak terlupakan. Misalnya ketika perang Uhud, ketika perang Ahzab, ada mukjizat dan sebagainya. Itu hadis yang seperti ini susah dilupakan. Atau yang sering berulang tentang salat Nabi alaihissalatu wassalam tak akan terlupakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, di dalam kondisi kehidupan sehari, perawi juga mengalami hal-hal yang seperti itu. Qala al-Imam rahimahullah, faqultu lahu, lalu saya katakan kepadanya, qad yakunu ghairu dhis-sidqi minal muslimin sadiqan fi hadhil halat. Bisa saja orang yang tidak biasa benar dari kaum muslimin, tapi dalam momen-momen seperti ini dia akan jujur dan benar. Sahih? Ada orang yang biasa dusta, tapi momen tertentu tidak bisa dia berdusta. Takut atau ada tekanan, atau tidak mungkin berdusta. Orang tahu semua, masa berdusta lagi? Jelas? Baik, shadiqan fi hadzal halam. Fa fi ayyu'tamana ala khairin. Bahkan saat itu bisa diberikan amanah untuk suatu kebaikan. Fa yura annahu yu'tamadu ala khabari fihi. Ketika itu khabarnya diterima pada waktu itu. Diterima pada waktu itu. Misal Muhammad bin Umar Al-Waqidi, syekhnya Muhammad ibn Sa'ad. Bahkan kalau sebut Muhammad bin Sa'ad, pasti orang terbayang gurunya Muhammad bin Umar Al-Waqidi. Jelas? Karena dari situ dia lahir keahliannya, ahli sejarah. Tapi muridnya thiqah. Muhammad bin Sa'ad thiqah. Gurunya matrukul hadis. Matrukul hadis. Makanya kaum muslimin belum tentu guru tak baik, murid tak baik. Sebaliknya, belum tentu gurunya imam besar, tapi muridnya juga imam besar. Semua itu boleh terjadi. Semua itu boleh terjadi. Kalaulah di zaman Nabi SAW ada Ra'sul Munafiqin yang tiap hari yang tersinggung, yang tiap hari di depan
Nah, di depan duduknya. Dan ketika Nabi nak khutbah, dia dulu berbicara. Sah? Kecuali setelah perang Uhud, orang dah paham. Tapi jadi antu belau dia. Jadi apa? Jadi Rasul Munafiqin. Wasil bin Atha, pencetus Mu'tazilah. Tidak tanggung-tanggung, gurunya Imam besar Masjid Al-Basra, Al-Hasan Al-Basri. Lalu salah Hasan Basri? Tidak. Ini juga penting diketahui oleh para pengambil kebijakan. Si fulan berguru sama Syekh misalnya bin Baz, bacanya buku Syekh bin Baz, otomatis seperti Syekh bin Baz? Tidak. Atau kalau dia buat salah, apakah Syekh bin Baz yang salah? Tidak. Syekh bin Baz tak akan mengajarkan itu. Bahkan Al-Quran sendiri, kalau orang salah memahami, bisa jadi membuat tindakan kekerasan karena dia tidak belajar dengan ulama. Jelas? Jadi oleh sebab itu kaum muslimin, ya bukan Quran yang salah orangnya, atau bukan bukunya yang salah orangnya. Cuma kadang-kadang orang asal mirip, asal sama-sama berjenggot dibilangnya sama, asal sama-sama cingkrang dibilangnya sama. Kalau gitu kalau sama-sama berdasi, mau tuan-tuan dibilang setiap yang berdasi koruptor? Sebab yang korupsi rata-rata berdasi. Tidak bisa. Keputusan seperti ini prematur dan tidak berasas. Makanya ambil tim ahli yang ahli. Dulu ketika yang ahlinya Ustadz Muhammad, siapa dulu? Muhammad Ayub ya, yang memang paham sunnah dan paham pula non sunnah, karena dia berasal dari aliran Islam Jamaah waktu itu, taubat dan mengaji, tahu dia mana yang walaupun sama-sama berjenggot tapi tidak mesti pemahamannya benar, walaupun sama-sama tidak merokok tidak mesti orang dah ngaji ya, dan tidak mesti dokter tidak merokok, ada juga dokter yang merokok, bukan tidak tahu, tapi kadang ada syubhat dan nafsu. Nah, dan bahkan sebagian menganjurkan pula, bapak biar tidak gemuk suruh merokok, akhirnya gemuk tapi remuk. Gemuk dan jadi itu tidak menjadi alasan bahwa seseorang itu mesti begini mesti begini. Maka ambil ahli yang tahu agama, bukan ahli yang belajar agamanya kepada orang yang tidak beragama atau belajar kepada non muslim. Akhirnya dia walaupun data betul datanya, tapi pengolahan datanya yang salah. Paham tak? Oh, saya punya data. Iya, antum punya data, tapi pengolahannya salah. Sama hafiz Quran, dia hafiz hadis, kok jadi sufi? Kok jadi orang hulu? Mempraktikkan amalan-amalan yang benar-benar dusta. Hafiz Quran, hafiz hadis. Ada enggak yang hafal Quran yang menyeleneh? Bukan ada lagi banyak. Tadi saya bilang, Wasil bin Atha hafiz Qurannya, Ma'bad al-Junhani, pencetus aliran Taqadariyah, juga hafiz Quran, hafiz hadis. Jadi hafiz belum tentu lurus, dan yang tidak hafiz belum tentu bengkok. Jadi tidak bisa ditentukan dengan ini, karena hafiz banyak hafalan dan sebagainya, betul itu kelebihan, tapi bukan bukti kebenaran. Tidak, sebab para pencetus aliran sesat orang cerdas-cerdas juga. Amr bin Ubaid, dia tidak fasih menggunakan huruf ra, dibilangnya seperti ghain, ghairil maghdubi alaihim. Oleh sebab itu dia selalu dalam khutbah menghindari huruf ra. Kalau bisa dalam khutbah tak pakai huruf ra. Saya singkat-singkatnya khutbah 5 menit ya, iya kan? Bisa menghindari huruf ra. Orang hebat atau orang biasa? Dia hafiz Quran, banyak hafal hadis, apalagi pandai pula bahasa Arab. Dia orang Arab, tidak pandai bahasa Arab. Nah, kita kan asal pandai bahasa Arab itulah. Sehingga kadang-kadang untuk menjatuhkan ustaz dibilangnya tidak pandai bahasa Arab. Rupanya tengok orang dan biar tidak pandai pula bahasa Arab yang menilai. Jadi kaum muslimin, yes ya, orang cerdas, super. Makanya selalu saya bilang sama murid-murid saya, ada yang bisa bicara di depan saya 1 menit saja tak menggunakan huruf R,
tapi bermakna, bukan sembarang ngomong. Kalau sembarang ngomong saja semua orang bisa. Khutbah kan ada unsur-unsurnya. Menyuruh bertakwa, bersyukur pada Allah. Syukurnya kena tuh. Iya kan? Tapi karena dia pintar dan ahli mengolah kata dan hafiz pula, sehingga dia ketika menyetir ayat, dia sudah tahu ayat mana yang tak pakai huruf ra. Nah, coba cari ayat yang ada huruf ra. Cepat. Emang orang cerdas, super cerdas dia. Tapi tersesat. Khawarij, hafiz Quran semua. Rajin salat malam, rajin puasa sunat. Akhlaknya jangan main-main. Kalau dari sisi akhlak luar biasa. Nampaknya kita buat kresek, dia betul bisa dibantu Ustaz katanya. Kresek cuma kan tak perlu bantuan juga kan. Tapi tawarannya yang tak diberikan oleh ahli-ahli ilmu, ya, orang-orang yang hafiz-hafiz. Tapi mereka masya Allah luar biasa. Itu yang membuat orang terkecoh. Apa sebab? Ya hebat tuh, salat malam, tarawih bagus, usaha sunat, bacaan Qurannya, hafiz Quran semua, sehingga orang terperangah dengan itu. Sebab apa? Kita tidak hafiz, tentu bangga lihat orang hafiz. Kita jarang sholat malam sehingga merasa rendah depan orang yang sholat malam. Orang yang selalu puasa jarang pula puasa, tentu rendah kita merasa. Akhirnya orang akan melihat itu zahirnya. Cuma masalah ternyata di dalam itu keropos masalahnya. Makanya dikata Bakar bin Abdul Muzani, Abu Bakar itu tidak melebihi sahabat yang lain, bukan dengan banyak infaknya, bukan banyak salatnya, bukan puasanya. Memang beliau menghabiskan hartanya, tapi kalau nominal kan lebih banyak yang lain. Nominalnya. Cuman apa? Kemampuan dia bayar semua itu, paham? Dia punya 1 juta dihabiskan, punya 5 juta dihabiskan. Ini tidak telap oleh yang lain. Yang lain tidak tolong. Ya tidak telap. Karena Umar kan pernah nak menandingi, hari ini saya akan menandingi Abu Bakar. Saya tengah. Mana yang lain lagi kata Nabi? Setengah untuk keluarga. Oke. Pas datang Abu Bakar, semuanya. Nah, padahal dia tidak tahu Umar menginfakkan setengah. Pas datang otomatis. Kan tidak diumumkan Umar setengah, Utsman 1/4. Tidak ada kan? Tapi subhanallah, Allah, karena Allah tahu ini lebih, maka dia kerahkan semua. Apa yang kau tinggalkan? Ada yang lebih bagus Allah, dan itu yang kita tidak tolak. Itu yang kita tidak bisa. Paling-paling tolak sodor dompet kebiasaannya ulah dikurangi di rumah tadi kan. Tinggal 5.000 10.000 dalam sanggup kita. Tapi kalau semua aset yang ada, ya tidak bisa. Makanya di situ kelebihannya, ma waqara fi qalbihi min iman. Yang ada dalam hatinya iman. Itulah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Jadi ada kondisi-kondisi yang memang orang beriman sempurna. Seperti katakan oleh Imam rahmatullahi alaih, fayura annahu yu'tamadu ala khabari fihi. Ketika di dalam kondisi itu kabarnya diterima. Seperti Muhammad bin Umar Al-Waqidi tadi, muridnya lebih thiqah, dia matrukul hadis. Tapi para ulama mengatakan kalau dia bicara tentang al-maghazi, tentang peperangan, dia adalah mu'tamad. Apa sebab? Dia tahu dan dia teliti sampai ke fisiknya. Misalnya tentang bi'ru budha'ah. Pernah dengar hadis itu? Kalau belajar fikih katakan bab kitab taharah pasti akan bebas masalah air tahir mutahhir tahur. Ya, kalau air banyak sampai 2 kula la yahmilul khabath, tidak akan terpengaruh oleh najis, maka akan keluar hadis bi'ru wada'ah fa innahum yarmuna fiha al-huyyat wal maitah. Kadang orang membuang bangkai di situ juga buang ini tempat pembalut wanita apa namanya? Merek tuh nanti promosi pula. pembalut di situ. Jadi kaum muslimin dan muslimat, kata Nabi SAW, kalau airnya tidak berubah maka tidak najis. Maka dia ukur berapa panjangnya, berapa luasnya, berapa kedalamannya, sehingga orang menjadikan itu dasar untuk menentukan berapa air yang banyak itu.
Kemudian 2 kulah yang disebutkan Nabi, berapa kedalaman, berapa tingginya, berapa lebarnya, dia ukur. Kemudian tentang unta-unta yang dibawa Nabi pergi berperang. Orang kan semua kan kadang-kadang bagi orang kan tidak perlu itu, tapi dia tidak dicarinya. Di mana Nabi pertama menjejak kakinya di Badar, berapa luasnya lubang yang disiapkan untuk mengubur orang-orang yang mati di situ. Siapa yang mati di situ? Abu Jahal, dan seterusnya. Semua yang disebutkan namanya dalam doa Nabi SAW ketika mereka meletakkan kotoran unta di punggung Nabi ketika salat. Disebutkan nama itu, dan di Badar mereka semuanya tewas. Nah, didoakan oleh Nabi SAW. Intinya yang seperti ini Muhammad bin Umar Al-Waqidi mu'tamad. Apa sebab? Tidak terbukti dia menyelewengkan data waktu itu. Kalau kita banyak data tapi diselewengkan. Datanya betul. Orangnya seperti itu, misalnya penampilan seperti itu. Cuman semua penampilan apakah itu? Betul dia baca kitab itu. Apakah semua yang baca kitab itu seperti itu? Kan kesimpulan prematur. Kalau gitu nanti semua orang baca Quran. Berarti semua baca Quran bisa sesat. Hah? Dusta jadinya kita. Dusta Nabi jadinya. Al-Quran hudan wa nur. Siapa yang pegang 2 ini tak tersesat. Lalu ada orang rajin baca Quran tersesat. Karena Quran atau karena dia? Kan tadi dia bilang Khawarij rajin, lalu tersesat. Karena tersesatnya karena Quran atau karena dia? Dia sendiri. Maka harus dikaji akarnya. Jangan asal mirip langsung disamakan. Ini adalah kadang-kadang orang yang ahli tidak ahli. Ya, kadang-kadang orang yang disuruh sebagai ahli tapi sebenarnya tidak ahli. Gimana nak ahli? Belajarnya sama orang non muslim. Gimana nak tahu tentang Islam? Allah musta'an. Ditambah habis itu pulang membawa kebencian kepada orang-orang yang menegakkan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Fayasduqu ghayat as-sidq. Jadi ketika itu dia benar-benar jujur. Illam yakun taqwa fahayaan. Kalau bukan dasarnya ketakwaan pada Allah, tapi malu pada orang lain, malu pada manusia. Ada kadang orang istiqamah karena malu. Istiqamah karena malu. Nah, awalnya orang pergi sholat ke masjid malu karena semua orang di situ pergi. Tapi lama-lama nanti dia akan merasakan keindahan itu. Nah, awalnya karena malu. Min an yusaba li amatin bi khabarin la yadfa'u bihi an nafsihi wa la yajurru ilaiha. Karena kalau tidak karena takwa, karena malu, min ayyun saba li amanatin, karena dia dibersyaratkan amanah fi khabarin, untuk menyampaikan khabar, la yadfa'u bihi an nafsihi wa la yajurru ilaiha. Khabar ini sama sekali tidak mencegah keburukan dari dirinya dan tidak pula membawa kepadanya. Thumma yakzibu ba'dahu, kemudian dia dusta menyampaikannya. Aw yadfa'u at-tahaffudha fi ba'd as-sidqi fihi aw yada'u at-tahaffudha fi ba'd as-sidqi fihi, atau dia berhati-hati dalam berbuat atau melakukan kejujuran padanya, pada sebagiannya. Fa iza kana mawjudan fil ammati, kalau yang ini ada pada orang awam, jelas. Wa fi ahli al-kadhibi, na'am, wa fi ahli al-kadhibi al-halatu yasduquna fi as-sidq alladhi tatibu bi nafsul muhadditsin. Bahkan orang yang berdusta pun dalam beberapa keadaan benar. Nah, dia berlaku benar yang membuat hati para ahli hadis. Na'am, tatibu nafsul muhadditsin, yang mana ahli hadis bisa menerima hadisnya ketika saat itu. Karena ahlut taqwa, kalau orang umum saja bisa seperti itu, artinya ketika dia benar kan nampak. Seperti kata Muaz, fa inna 'alal haqqi nuran, kebenaran itu ada cahayanya. Orang benar akan terlihat walaupun dia aslinya dusta. Bukankah syaitan pendusta? Tapi suatu malam dia benar. Nabi katakan sadaqaka wa huwa kadzub. Dia kali ini benar walaupun asalnya dosa besar. Makanya yang benar harus diterima walaupun dari pendusta. Apa yang menyebabkan kita terima? Ada indikasi tadi. Nah,
ada indikasi. Dan ini diketahui oleh para ahli hadis dan diketahui oleh para hakim yang membahas suatu masalah, suatu kasus. Karena saksi yang berdusta cepat dideteksi, dan saksi yang benar walaupun aslinya dia berdusta, tapi di saat dia benar akan mudah dideteksi, karena akan ada penyesuaian antara fakta, data, dan kesaksian. Orang yang dusta akan diketahui, ujungnya nanti jadi tersangka karena dia tidak jujur. Nah, dan kadang-kadang jujur pun membuat dia jadi tersangka karena terlibat. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Taib, kana ahlut taqwa was-sidqi fi kulli halatihim aula ayatahaffadhu inda aula al-umuri bihim ayatahaffadhu indaha. Maka orang yang bertakwa, yang berasa benar dalam segala keadaan pasti lebih berhati-hati dalam menyampaikan hadis, apalagi dalam kondisi yang seperti tadi. Orang awam saja berhati-hati, pas saat itu pasti lebih berhati-hati lagi orang yang bertakwa tadi. Fi annahum mawdi' al-amanah, sebab mereka diposisikan di tempat harus menjaga amanah. Wa nusibu a'laman lid-din, dan mereka dijadikan orang-orang yang sebagai a'laman. A'laman tu asalnya alam tu bendera. Bendera itu adalah untuk membimbing. Orang berjalan bawa bendera, pasti orang ikut bendera. Nah, para ulama mereka seperti bendera tadi yang akan diikuti orang. Kemana dia pergi akan mengikuti supaya tidak tersesat di jalan. Dia nak tahu banyak bendera pas musim haji itu, banyak bendera tu. Sah? Macam-macam bendera. Ya Pak ya? Macam-macam, ada juga yang sandal kadang di atas kadang. Allah musta'an. Jadi bendera itu diikuti. Wa kanu alimina bima alzamahu Allahu minas sidqi fi kulli amr. Dan orang berilmu, orang bertakwa paham betul apa konsekuensinya, apa hasilnya orang yang benar, dan apa pula konsekuensi bagi orang yang tidak benar, dan mereka pasti lebih takut. Wa annal haditha fil halali wal haram, dan bahwasanya hadis yang berkenaan dengan halal dan haram a'lal umuri wa ab'aduha min ayyakuna fi mawdi'u zinna aw dhinna, maka lebih adalah perkara yang paling tinggi, yang mesti lebih jauh min ayyakuna fi mawdi'i zinna, dari jauh dari hal-hal yang diragukan atau tempat yang diragukan. Wa qad quddima ilaihim fil hadits an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yuqaddam ilaihim fi ghairihi, sebab diberikan, dimajukan, dihidangkan untuk mereka dalam menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang tidak dijanjikan diberikan kepada orang lain, kepada mereka dalam urusan lain. Ya, menyampaikan hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam diberikan, dijanjikan hal-hal yang tidak dijanjikan pada mereka di masalah lain. Naam, seperti naddarallahu ra'an sami'a minni haditsan fawa'ahu thumma adahu liman li ghairihi farubba muballighin aw amin sami'. Allah akan menjadikan wajah berseri-seri bagi orang yang mendengar hadis dari kami, kemudian dia hafalkan lalu sampaikan kepada orang lain, karena bisa saja yang menyampaikan, yang disampaikan kepadanya lebih paham dari yang menyampaikan. Tapi jangan jadikan pula bahwa yang menyampaikan tak paham juga. Itu kan afqah, lebih pakai, bukan tidak pakai. Kalau bahasanya lebih berarti dia pakai juga, tapi yang lain lebih pakai. Nah, fa wu'ida 'alal kadzibi ala Rasulillahin nar, sehingga dijanjikan bagi orang yang berdusta itu ancamannya neraka. Nah, orang ini, orang bertakwa pasti takut neraka. Nah, apalagi di saat-saat atau di posisi-posisi dan kondisi-kondisi yang lebih parah kalau dia melanggar atau dia berdusta. Orang awam saja di saat itu jujur dia, apalagi orang bertakwa. Maka dikatakan nanti ketika masalah tarjih, masalah hadis, orang akan melihat, para ulama maksud saya akan melihat hal kondisi-kondisi seperti ini. Kenapa hadis si fulan lebih kuat misalnya,
Sebab hadis ini min akhiri ma haddatsa bihi, hadis terakhir yang dia sampaikan qabla mautihi, sebelum matinya. Dan orang ketika akan mati akan lebih jujur, orang awam saja akan lebih menjaga amanah dibanding orang yang masih berkeinginan hidup lebih lama. Karena orang hidup lebih lama acak duto sekali, yang penting dapat piti, besok nanti bertobat. Misal orang bisa saja menjadikan atau memperdagangkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, merubah-rubah fatwa, yang penting dapat jabatan, yang penting disetujui orang banyak, besok di akhir hayat bertobat. Itu makanya Nabi banyak memohon kepada Allah, na'udzubillah minal hawri ba'dal kawr, berlindung kepada Allah dari kesesatan setelah awalnya dapat petunjuk. Nah, orang yang akan meninggal ini, atau misalnya didahulukan para tabi'in, misalnya hadisnya, kenapa mereka orang-orang para ahli hadis tabi'in menyampaikan hadis mursal itu lebih kuat daripada tabi'in. Pertama, mereka lebih dekat ke sahabat, dan umumnya riwayat mereka dari sahabat. Orang yang berguru pada orang-orang yang lebih hebat didahulukan dari yang berguru kepada yang kurang hebat. Jelas? Dan itu biasa. Nah, kita di depan guru yang Masya Allah dita'zim akan lebih hormat dibanding dengan guru-guru yang tidak mengajarkan apa-apa, tidak ada adab sama sekali. Akan beda juga. Sahih? Jadi kondisi-kondisi seperti ini menjadi murajjah, menjadi merubah keadaan di mana hadis seseorang di suatu waktu tertentu lebih dikuatkan dibanding dengan waktu yang lain. Baik, kemudian Imam akan menyebutkan beberapa hadis yang diriwayatkan dengan sanad sendiri dan hadis-hadis yang boleh dikatakan sudah familiar di antara kita. Tapi karena lumayan juga cukup panjang, kita sempurnakan pada ketemuan yang akan datang aja. Yes ya? Jadi kita sebutkan satu aja. Nah, sekarang ya satunya. Qala rahimahullah Abdul Aziz ibn Muhammad ibn Ajlan, yani hadatsana Abdul Aziz ibn Muhammad ibn Ajlan Al-Madani. An Abdul Wahhab ibn Bukht, dari Abdul Wahhab ibn Bukht. Naam. An Abdul Wahid An-Nasri, dari Abdul Wahid An-Nasri. An-Nasri ini bukan klub Nasr. Jangan salah paham nanti. Klub Nasr. Tahu klub Nasr ya? Jadi terkenal jadinya. Allah musta'an. Tapi adalah nisbat kepada datuknya Nasr ibn Muawiyah ibn Bakar ibn Hawazin, dari Bani Hawazin. Naam. An Wathilah ibn al-Asqa, dari Wathilah ibn al-Asqa, sahabat Nabi yang paling terakhir meninggal 113 Hijriah. Wathilah ibn al-Asqa, naam, al-Laythi. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, dia berkata. Naam. Makanya di sini sanadnya Imam Al-Syafi'i jaraknya dengan Nabi hanya 3 orang. Hanya 3 orang. Karena Wathilah panjang umurnya. Wathilah panjang umurnya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan inna afral fira. Al-fira jamak firya. Firya itu adalah dusta yang sengaja diadakan. Karena ada dusta tak sengaja, ada dusta yang sengaja. Kalau dusta sengaja disebut al-kadzib. Bisa sengaja, bisa tidak. Tapi kalau al-firyah itu dusta yang diadakan dengan sengaja. Nah, artinya apa? Orang yang berdusta untuk agama atau berdusta untuk menghancurkan agama, itu sama. Makanya definisi hadis dusta, hadis bohong, hadis palsu, al-hadisul mukhtalaqu al-masnu' al-makzubu ala Rasulillah SAW amdan au khata'an. Hadis yang dikarang, dibuat-buat, lalu dinisbatkan secara dusta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amdan au khata'an.
baik sengaja atau tidak. Yang sengaja ini terbagi dua. Sengaja untuk membela agama, sengaja untuk mengangkat agama. Ada orang yang sengaja memalsukan hadis untuk membela agama, banyak, dan dia akuinya, dan dia mengatakan ada dalilnya. Makanya kalau ada yang sekarang menggunakan dalil larangan bid'ah untuk membuat bid'ah, itu tidak aneh. Karena dulu orang menggunakan hadis larangan berdusta untuk berdusta. Subhanallah. Makanya sekali lagi saya katakan, subuhat itu hampir tidak ada yang tidak berdalil. Kalau tidak ada dalilnya, tidak subuhat namanya. Sahih. Makanya ahli subuhat mengatakan asal ada dalilnya tak boleh dibilang bid'ah. Kan itu ahli subuhat bilang bahwa kalau selama ada dalilnya tak boleh dikatakan bid'ah. Taib. Orang yang mengatakan Allah di mana-mana, ada dalilnya? Ada dalilnya? Hah? Ada. Ada dalilnya. Ai wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Tapi Al-Qur'an menjelaskan dimanapun kepada Allah bersamamu, maksudnya ilmunya, ya'lam sirrakum wa jahrakum. Jadi yang bersama sifatnya. Nanti yang ini dikatakan lagi subuhat oleh ahli subuhat. Gitu masalahnya. Oleh sebab itu semua subuhat mesti ada dalilnya. Makanya disuruh kita mengembalikan pada Allah dan Rasul. Bahasa gamblang, terang, jelas. Sebab kalau bahasa kita sudah mulai takwil, mulai narik ke sana ke pihak kita. Maka kalimat bahwa asal ada dalilnya tak boleh dibid'ahkan, ini juga perkataan bid'ah. Perkataan bid'ah. Apa sebab? Orang ahli Qadariyah punya dalil juga, Al-Quran dan hadis juga. Orang Syiah juga punya dalil juga. Berarti Syiah enggak bid'ah. Tapi ada dalilnya. Man kuntu maulahu fa aliyun maulahu. Nah, siapa yang aku maulanya, orang yang dicintainya, maka dia mesti mencintai Ali. Kita juga baca hadis ini. Tapi paham Syiah, kalau cinta Ali, benci pada yang lain. Kalau kita enggak, cinta Ali, lebih cinta pada yang lain. Padahal punya dalil itu enggak dibina'kan itu. Hah? Enggak dibina'kan. Orang ahli qadar berdalil juga, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Dalil juga. Orang-orang Khawarij punya dalil. Khawarij punya dalil. Apa dalilnya? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dan siapa yang tidak menghukum dengan apa yang Allah turunkan, maka orang kafir. Itu tidak boleh dibid'ahkan. Hah? Semua ahli bid'ah ada dalilnya. Makanya kalimat asal ada dalil tak boleh dibid'ahkan, ini juga kaidah bid'ah juga. Kaidah bid'ah, karena memang bid'ah itu selalu didukung oleh bid'ah juga. Induknya bid'ah tentu anaknya bid'ah juga. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, ya, makanya ahli sunnah itu prinsipnya secara umum 3. 1, menta'zim Al-Quran dan hadis. 2, memastikan sahihnya hadis. Yang ketiga, memastikan sahihnya pengambilan dalil dari Al-Quran dan hadis. Kalau tidak sahih bisa jadi bid'ah. Tapi kalau sahih pengambilannya, itu tidak boleh dibid'ahkan. Karena ada pengambilan dalilnya sahih. Seperti Imam Asy-Syafi'i mengatakan, dijaharkan bismillah ketika baca Al-Fatihah. Ya, pengambilan dalilnya beliau tidak salah. Cuman dalil yang lain lebih kuat itu saja. Maka kita tidak bid'ahkan Imam Syafi'i ketika mengatakan itu. Ketika dia berkunut subuh, pengambilan dalilnya benar. Dia tidak salah pengambilan dalilnya. Cuman hadis yang dijadikan dalil oleh beliau itu hadisnya mungkar. Jadi beliau tidak salah dalam pengambilan dalil. Tapi ketika orang menjadikan ayat Al-Quran, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu, untuk
untuk maulidan dengan tari-tarian karena bergembira, itu tidak betul tali pengambilan dalilnya. Sebab apa? Nabi saja tidak mengambil dalil dari situ untuk pesta maulid. Dia sampai 20 abad, 14 abad, tidak ada yang mengambil itu. Bahkan ahli tafsir sendiri, bahkan yang bermaulid sendiri dari dulu tidak pernah menjadikan ini dalil untuk bermaulid. Tiba-tiba di zaman ini jadi dalil untuk bermaulid. Berarti pengambilan dalilnya tidak benar. Coba bayangkan, maulid sudah aja sejak tahun 361 kan, Syiah yang pertama buat. Tidak pernah menjadikan ayat itu sebagai dalil. Maka di tafsir-tafsir, baik yang pro maupun yang kontra, tak menjadikan ayat itu sebagai dalil untuk maulid. Baru di abad ke-15 ini, Hijriyah, atau mungkin sebelumnya saya tidak tahu, yang jelas belakangan-belakangan saja, ini menjadi dalil untuk maulid. Berarti Anda mengada-ngada lagi. Karena pengambilan dalil yang tidak benar. Dalil sahih. Jadi perkataan kalau ada dalilnya tak boleh dibid'ahkan. Pertama, ini kaidah bid'ah. Yang kedua, kita bukalah kitab-kitab fikih kita. Ya, jujur aja belajar kita. Ketika mereka bicara tentang masalah apa? Kunut subuh aja lah, itu yang baru disebutkan. Kan 5 pendapat ulama di situ. Ada yang mengatakan sunat, ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan bid'ah. Kau tahu? Ada yang mengatakan bid'ah. Nah, berarti ada pendapat yang mengatakan bid'ah. Padahal ada dalilnya. Berarti ada yang mengatakan bid'ah. Alasannya apa? Jelas, Nabi hanya sebulan. Selebihnya dia tidak qunut lagi. Jelas ya? Dan seterusnya kita bahas. Jadi oleh sebab itu ada yang berdusta untuk membela agama. Kan semua acara-acara dibuat untuk syiar agama, padahal bukan bagian dari agama. Akhirnya yang dihidupkan syiar bukan agama, yang syiar agama sendiri dimatikan. Karena betul kata Ibn Abbas, bila satu bid'ah dihidupkan, banyak sunnah yang mati. Karena daya ledaknya bid'ah itu luar biasa. Jelas? Kalau sunnah kan tidak meledak-ledak, dia tenang, gitu. Sunnah itu tenang, yang meledak-ledak itu adalah bid'ah. Jadi daya ledaknya kuat. Banyak kalau hidup bid'ah, banyak sunnah yang mati. Dan untuk menghidupkan satu sunnah kadang-kadang banyak pula ahli sunnah yang Allah musta'an. Iya. Kan ya, di awal-awal Islam dulu ketika Nabi menghidupkan sunnahnya di Mekah kan banyak yang disiksa, diintimidasi sampai hijrah gara-gara sunnah. Gara-gara sunnah. Nah, Allah musta'an. Sabar Pak ya. Kalau sunnah tak meledak-ledak. Kalau bid'ah suka meledak-ledak. Ini yang buat salah, awaknya dia buat salah. Nah, pokoknya berbantah gajah sama harimau di Wahabi juga yang salah. Ya, ribut orang di Payakumbuh, Wahabi juga yang disalahkan. Ribut orang di Payakumbuh, Wahabi juga yang salah. Entahlah, Allah musta'an. Makanya siap untuk salahkan, siap untuk disalahkan. Iya, siap aja disalahkan. Jadi ada yang berniat baik membela agama, dipalsukannya hadis. Dan ada yang kedua berniat buruk. Nah, itu orang sindik yang memang masuk Islam untuk merusak Islam. Min inna abdul firman qawwalani malam akun. Sedusta-dustanya dusta adalah orang yang mengatakan sesuatu apa yang aku tidak katakan. Atas namaku sesuatu yang aku tidak katakan. Wa man ara ainaihi malam tara, atau dia mengatakan melihat padahal dia tidak melihat. Ini dalam kesaksian atau dalam hadis juga. Wa man idda'a ila ghairi abihi, dan siapa yang menisbatkan diri kepada bukan bapaknya. Makanya anak yang lahir dari zina haram, dan dusta sedusta-dustanya kalau dinisbatkan kepada ayahnya yang tidak sah itu. Makanya wallahu alam pendapat yang paling kuat, ya, orang yang hamil tak boleh dinikahkan oleh yang menghamilinya. Apa sebab? Kan awalnya kan menghindari malu. Besok pas anaknya yang lahir itu perempuan pula,
Kalau dia tak nikahkan, malu lagi. Sah? Ini lebih besar malunya. Akhirnya dinikahkan pula anaknya yang tidak anaknya. Sah nikahnya? Tidak sah. Walaupun tercatat di catatan sipil. Tapi nikahnya tidak sah. Kalau nikah tidak sah, hakikatnya zina lagi. Maka siapapun yang punya anak dengan cara seperti ini, kita ingatkan. Banyak solusi. Misalnya, saya tidak lancar dah tu, gigi lah banyak jatuh kan, suruh anaknya yang sah untuk jadi wali. Kalau tidak punya anak laki-laki untuk jadi wali, ada bapaknya. Apa? Sah? Kan bisa? Apa? Saudara kandung kita. Kenapa dia tu? Kalau bapaknya sah tak? Tidak juga ya. Oh tidak juga ya. Suruh datuknya. Banyak wali yang lain. Iya, karena tidak sah tadi Pak. Tidak sah nasabnya. Tidak sah nasabnya. Tidak bisa nak. Maaf. Terima kasih. Jazakallah khair. Nah, wali hakim. Wali hakim aja lah biar cepat. Tidak usah ngaku pula itu bukan anak saya. Jangan ngaku. Tidak boleh. Jangan ngaku. Nah. Kalau udah ngaku dari awal lah. Tidak usah diakui. Tidak apa-apa. Ini kan kesalahan kita dulu kan nggak tahu kita. Iya, kesalahan kita nggak tahu. Kemudian kompilasi hukum Islam di Indonesia niru yang di Mesir, tapi banyak yang diubah. Ya, banyak yang diubah sampai di sini. Awak nyontiknya tidak pandai gitu. Bahkan di Mesir dibuatnya undang-undang kompilasi itu ditiru oleh orang Indonesia. Ya, setelah ditiru banyak pula yang dirubah-rubah sesuai kondisi dan keadaan dan keinginan, bukan sesuai dalil. Ala kulli hal, walaupun ada ulama yang bolehkan, tapi pendapat itu tidak kuat. Sebab air suci air halalnya tidak boleh campur dengan air haram. Apalagi haram sama haram. Oleh sebab itu wallahu alam, yang menikah atau yang hamil di luar nikah tidak boleh dinikahkan kecuali setelah melahirkan. Atau pendapat yang membolehkan dinikahkan, tidak boleh bercampur sampai anak dilahirkan. Ini yang payah. Hah? Iya, kalau udah nikah tentu yang tidak nikah aja diembatnya, apalagi sudah nikah. Itu masalahnya. Jadi syarat-syarat itu tidak diindahkan oleh ketika makanya jangan buka pintu subuhan itu. Ala kulli hal. Mudah-mudahan yang sudah terlanjur Allah maafkan, dan kita hari ini yang punya anak-anak perempuan, anak laki-laki, kalau udah pandai dia nengok anak perempuan, yang perempuan dah tertarik pula, dia ajak laki-laki, kasih SIM cepat, uruskan SIM-nya, surat izin menjemput. Tidak masalah, anak kita tinggal di rumah kita, menantu tinggal sama orang tuanya. Ya kadang-kadang kan bisa kita bilang, ancam anaknya, kalau kau menikah berhenti jadi anak saya, yang ditakutkannya apa? Nafkah kan? Kan nafkah yang ditakutkannya. Kamu belum bisa, makannya masih tergantung saya. Sepakat aja sama anak apa sama apa aja, anak saya sama saya sampai selesai kuliah. Sudah selesai kuliah nanti suruh mereka jadi kerja. Kalau enggak, kita yang ngasih kerja. Sah? Kenapa apa? Anak kita ke rumah mertuanya halal, anak dia ke rumah kita halal. Dia pergi kuliah rame-rame halal. Nah, selesai. Kalau saya lain prinsipnya. Kalau anak saya mau nikah, kan sudah sering saya bilang, kuliahmu saya selesaikan. Istrimu mau kuliah, saya kuliahkan. Bahkan mertuamu mau kuliah, saya kuliahkan. Kan itu yang ditakutkan orang semuanya. Sah? Ini cara berpikir jahiliyah. Saya katakan jahiliyah, apa? Sebab anak kita selesai kuliah langsung dapat kerja. Tidak juga, itu disuruh bujang terus. Padahal setiap malam minggu pergi ke rumah orang, tak jelas. Nanti dah ketangkap baru kita nyesal-nyesal. Minta solusi sama ustaz juga yang kadang jawab pertanyaannya. Kan ustaz sudah bilang kalau dah kenal dia laki-laki nikahkan. Sah? Dan masih anak kita. Sah? Jelas? Iya, kasih dia makan. Anak orang aja, mohon maaf, kan banyak anak orang miskin sekarang ngadu sama kita. Kalau kita punya kelebihan, kita bantu enggak? Kita bantu. Nah, anak kita yang jelas masa enggak dibantu? Kan enggak nambah juga. Nah, kamu udah nikah, makan saya enggak tambah. Kata anaknya enggak apa-apa, Ibu. Sebab satu orang cukup untuk ada. Satu sepeda motor
Cukup untuk berdua. Makanya sepeda motor tetap saya bawa. Atau kalau dia pakai mobil, mobil tetap saya bawa. Mobil satu cukup untuk berdua. Dah. Tapi jangan dicabut. Baik. Walhamdulillah. Kita jumpa besok lagi ya. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api.